yang paling saya senangi, kecuali cara mendekatannya dengan melakukan yang wajib. Kemudian wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya binawafil. Tetapi ada hambaku itu yang selalu mendekatkan diri kepada saya dengan yang sunnah-sunnah atau hibahu, sehingga saya cinta kepada orang tersebut, saya senang kepada orang tersebut yang mendekatkan diri kepada saya yang wajib sudah dilakukan tambah dengan yang sunnah. Faidah ahbabtuhu, apabila saya sudah mencintai, menyenangi hambaku itu, kuntu sam'ahu, saya menjadi pendengarannya, alladzi yasma'u bihi, yang mana dia mendengar dengan pendengarannya itu. Maksudnya apa? Pendengarannya Pak Ibu itu sudah dijaga sama Allah. Biasanya sebelum Allah belum cinta kepadanya, pendengarannya itu suka mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Tetapi ketika dia rajin untuk sholat sunnah, melakukan yang sunnah-sunnah, maka Allah menjaga telinganya itu tidak bisa mendengar hal-hal yang tidak baik tadi. Dijaga sama Allah SWT. Kemudian wabasarahu alladzi yusiru bihi, dan saya menjadi pandangannya yang mana dia memandang dengan saya. Menjadi matanya, dalam arti apa? Matanya kalau dulu dimanfaatkan untuk melihat hal-hal yang haram, tetapi ketika Allah cinta kepada hambanya, pandangan itu, mata itu dijaga dari perbuatan yang haram dan menjadi melihat hal-hal yang Allah ridhoi. Wa yadahu allati yabtishu bihi, dan saya menjadi tangannya yang mana dia berbuat minum, makan atau berbuat dengan tangannya. Kalau dulu sebelum Allah cinta kepada hambanya itu tangannya selalu berbuat sesuatu yang tidak baik, maka sekarang setelah dia dicintai oleh Allah, tangannya dijaga untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan saya menjadi kakinya yang mana dia berjalan dengan kaki tersebut. Artinya Allah menjaga kaki tersebut tidak melakukan melangkah ke tempat yang tidak baik. Walakin sa'alani la'utiyannahu, kalau orang itu yang Allah cintai itu karena sebab yang wajib dilakukan, yang sunnah-sunnah dilakukan, maka seandainya dia minta kepadaku, sungguh pasti akan saya beri. Walakin ta'alani, seandainya minta berlindung kepadaku, sungguh saya akan melindunginya. Ini fungsinya kita Pak. Yang wajib kita lakukan, yang sunnah kita kerjakan. Ya. Nah sekarang saya akan membaca tentang masalah yang sunnah-sunnah. Ya, masalah yang sunnah-sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min tamamil muhafadzati 'ala shalawat husnul muhafadzati 'ala rawatibiha wa sunaniha allati nutiba nadaba syari'u 'alaihi shalah wa salam ila fiha qabla shalah wa ba'daha. Adapun dari bentuk kesempurnaan salat yang 5 waktu, maka dia betul-betul menjaga salat sunnah rawatib yang memang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk dikerjakannya, baik itu yang sebelum sholat yaitu qabla sholat dan ba'da sholat. Misalnya zuhur, qabla zuhur dan ba'da zuhur. Ini bentuk kesempurnaan. Wadari kalian nawafil jawabirun lil faraqid kama warada. Kenapa kok sunnah itu dianjurkan untuk dilakukan? Karena katanya Habibullah Haddad, yang sunnah-sunnah itu untuk menutupi kekurangan yang wajib. Nah, urusan yang wajib ini kita kan pasti banyak kekurangan. Ya, banyak kekurangan. Sholat yang wajib, Allahu Akbar. Paling khususnya ketika Allahu Akbar sudah. Setelah Allahu Akbar, takbirah sudah pikirannya kemana-mana. Kalau saya sedang mikirin, mudah-mudahan nggak hujan, karena saya bongkar rumah. Pikirannya waktu orang putus sholat kayak gitu. Bukan Allah tadi sudah. Pikirannya mudah-mudahan nggak hujan. Kalau yang kerja di PT, mudah-mudahan pekerjaannya beres. Yang lain ini mudah-mudahan nggak hujan juga karena mengantar barang.
Yang jualan di warung mudah-mudahan tak hujan biar banyak pengunjung. Itu standar hidup di dalam beribadah kepada Allah. Pasti itu karena setan itu tidak mau membiarkan kita ini khusyuk dalam sholat. Sudah tahu keadaan sholat kita kayak gitu, penuh dengan kekurangan, maka Nabi Muhammad itu memperhatikan kita. Ya, sayang sama kita. Caranya bagaimana? Yang sunnah-sunnah lakukan. Karena fungsi sunnah itu di sini katanya Nabi ada, yaitu jawabir. Jawabir itu jabirah itu kalau luka itu perbang biasanya penutup. Nah, ketika sholat fardu nilainya standarnya orang itu 70, ini 50, 20 turun. Maka yang 20 itu ditempel dengan yang sunnah-sunnah. Nah itu, yang 20 itu ditempel yang sunnah-sunnah. Karena kalau faida wa kafir wa bila nakosau wa ilah bisa bagi ilah diusuli. Faida wa kafir wa bila. Apabila melakukan sesuatu yang fardu, nakosau ilah bisa bagi ilah diusuli. Maka ketika kurang kehusuannya, maka nilai yang fardu itu juga sudah kurang. Ya, sudah kurang. Au udur qalbi awal dari kana nawafil mutamimatin bidzalika nusul. Ketika di dalam sholat yang wajib itu sudah banyak kekurangannya, di antaranya kurang khusyuk, maka katanya di sini, maka an-nawafil kana an-nawafilu, maka yang sunnah-sunnah itu qobliyah dan ba'diyah itu mutammimatin bidzalika nusul, untuk menyempurnakan terhadap kekurangan-kekurangan tersebut, wa muslihatin bidzalika ikhtilal, dan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi di dalam sholat yang wajib. Wa man lam takun lahu nafilatun baqiyat faridatuhu naqisatan. Dan siapa orang yang tidak melakukan yang sunnah, maka sudah pasti terjadi bahwa sholat fardunya itu penuh dengan kekurangan. Wa qala anna awwala shay'in yuhasabu 'alaihi 'abdu as-shalah. Sementara katanya ada sebuah riwayat bahwa seseorang kelak di akhirat yang ditanya pertama kalinya yaitu adalah sholat. Faida wajadta naqisatan yuqalu unzur allahu min nafilatin takunu biha sholatahu wa hadha rawatib makruhatun masyhuratun tuni syukratuha an dzikrillah. Nanti Ibu, ketika orang itu sudah dikumpulkan di masyarakat, kemudian ditanya sholatnya, pasti sholat sudah, bukan puasa, bukan sedekah, bukan Al-Quran, bukan apa lagi untuk ibadah, ya, bukan zikir, yang ditanya sholatnya. Maka ketika ditanya, coba urus sholat ini, sholatnya bagaimana? Tengok, belum sholatnya ini kan dia gimana? Maka katanya Allah, coba ini sholatnya nilainya 5. Coba tengok amalnya yang lain. Ada sholat-sholat sunnah yang dilakukan. Kalau ada, ini penutup, ini menambah. Yang 5 jadi 7, lulus. Jadi lulus. Tapi kalau tidak punya andalan sholat sunnah, nilainya 5. Kenapa kok bisa 5? Tengok di catatan yang lain punya tambahan nilai enggak? Poin untuk menambah nilai, untuk menutupi kekurangan? Enggak ada, sudah. Ini berarti sholatnya 5, berarti enggak beres. Urus yang lain. Ya, urus yang lain. Jadi sholatnya enggak beres, yang lain diurus juga. Akhirnya, gimana tulannya? Enggak pernah, ya Allah, ini sudah enggak pernah. Gimana zikirnya? Buru-buru. Gimana puasanya? Puasanya pengen cepat, sampai maghrib. Ya, pengen cepat pengen sampai maghrib. Gimana hajinya? Belum pernah haji. Umrahnya mana? Belum umrah. Terus apa amalan yang bisa menutupi? Enggak ada. Sholat sudah enggak ada, sunnah tidak ada, amalan yang lain penuh kekurangan. Ini berarti orang
orang ini calon orang yang celaka. Makanya Pak, ya tidak apa-apa puasa kita yang wajib saja, nggak masalah. Infak sedekah kita berbentuk zakat fitri saja. Untuk sedekah sementara kita sendiri butuh. Untuk puasa sunnah kita tidak tahan dengan terik panas matahari. Maka itu semua oke lah ditinggal. Tapi jangan sampai sesuatu yang menjadi urusan yang paling diutamakan oleh Allah ini tidak. Sudah tahu kita bahwa yang ditanya pertama kali adalah sholat. Kalau penuh dengan kekurangan pasti yang lain diurus. Tapi kalau sholatnya sudah sempurna, nilainya masuk nilai ya sudah masuk ke nilai yang bagus, maka yang lain sudah tidak pernah diurus dan dianggap bagus. Di antaranya Pak, untuk menambal kekurangan yang ada dalam sholat wajib kita, jangan lupakan sholat sunnah. Puasa sunnah nggak masuk ke bab sholat, sedekah nggak masuk ke bab sholat, baca Al-Quran nggak masuk ke bab sholat. Tapi kalau puasa sunnah bisa menambah kekurangan sholat yang wajib. Makanya di sini disyariatkan usahakanlah ya Allah cinta kepada kita dengan kita istiqomah melakukan yang sunnah-sunnah di dalam sholat. Makanya hari ini ya, jadi saya membicarakan kalau kemarin itu sholat kita sudah takut untuk meninggalkan sholat, tapi masih sholat kita pun dengan kekurangan. Maka sholat sunnah yang harus kita perbaiki dan kita istiqomah dalam melakukannya. Ya paling tidak kalau memang nggak sanggup untuk sholat tahajud, ya sholat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh. Ya nggak sanggup untuk sholat duha, ya qobliyah duhur dengan ba'diyah duhur jangan ditinggal, qobliyah asar jangan ditinggal. Tidak sanggup untuk membaca Quran, ya sudah, jangan sampai meninggalkan sholat ba'diyah maghrib dan qobliyah maghrib dan ba'diyah qobliyah isya dan ba'diyah isya. Jadi sholat yang 5 ini usahakan dampingi dengan sholat yang sholat sunnah yang 5. Kalau zuhur, qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur, asar qobliyah asri dan subuh qobliyah subuh. Kalau isya sebelum isya dan setelah isya di dalam sunnah. Itu maksud saya yang harus kita perhatikan. Nanti kalau sudah sholat kita beres, yang lain sudah beres Pak. Ya, kan enak. Kita sudah tahu kuncinya ini, sudah tahu kunci jawaban yang membuat kita sukses di akhirat, yaitu masalah sholat. Sudah tahu caranya agar kita selamat, masalah sholat. Ya, masalah sholat. Makanya kalau sudah tahu, pasti bahwa yang akan ditanya kelak di akhirat yang pertama kali adalah masalah sholat. Sempurnakanlah nilai sholat itu sendiri. Kalau ada kekurangan, tutup dengan sholat sunnah. Itu yang diantaranya yang harus kita perhatikan. Jadi Bapak, Ibu, di malam Jumat ini, ayo selain banyak membaca sholawat kepada Nabi, beristighfar kepada Allah, jangan sampai terputus hubungan kita dengan Allah di dalam masalah syariat yang wajib, yaitu perbaikilah kualitas sholat kita. Yaitu dengan cara bagaimana untuk menambah kekurangan sholat fardu yang wajib diwajibkan oleh Allah yang 5 waktu, yaitu iringi dengan sholat sunnah sebagai penyempurna nilai sholat itu sendiri di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan ringan Pak ya. Sebenarnya kalau kita itu menyadari Pak, kita itu pegang HP Pak ya, pegang HP itu 1 jam berapa ya? Buka YouTube, itu rentetan sudah. Yang lain dibuka, caranya mau buka masalah, wah mesin air rusak kan kita dulu. Mesin lemah, saya mesin air buka. Buka yang lain, judulnya nanti buka. Buka yang lain judulnya bagus, penasaran dibuka.
betah duduk 2 jam ya, untuk membuka itu. Tapi sholat 2 rakaat nilainya cuma 2 menit 3 menit, kadang-kadang memang kita tidak mampu. Karena setan yang terus berusaha agar kita tidak melakukannya. Inilah Bapak, makanya penuh perjuangan meskipun yang sunnah ya. Yang sunnah justru lebih berat daripada yang wajib ya. Ya Bu ya. Yang sunnah justru lebih berat daripada yang wajib. Karena kalau yang wajib kita tahu bahwa kalau tidak melakukan dosa. Kalau yang sunnah tidak dilakukan tidak dosa, ya dilakukan dapat pahala. Jadi bahasa tidak dosa itu sehingga kita malas untuk melakukan yang sunnah. Apalah tidak dosa. Kalau yang wajib, saya kalau melakukan justru apa? Dari segi psikologi kita, ya, nurani kita, hati kita, kemauan kita, ya, bahwa yang sunnah itu lebih berat daripada yang wajib. Kalau yang wajib sudah pasti kita lakukan karena kalau tidak dilakukan dosa. Tapi kalau sunnah butuh kesadaran dari kita untuk melakukannya. Ya, itu mudah-mudahan dengan pembacaan Yasin yang kita baca, dengan pembacaan selawat yang kita baca, dan pembacaan kitab Nasihat ini yang kita Alhamdulillah dan yang menjelaskan tentang dianjurkannya kita untuk menyempurnakan sholat wajib kita dengan yang sunnah-sunnah yang tujuannya untuk penyempurnaan dari kekurangan-kekurangan yang ada. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang manfaat dan bisa mengamalkannya di dalam ibadah kita, di dalam keseharian kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu yang disampaikan, mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita, jadikan kita orang yang taat kepada Allah dengan melaksanakan yang wajib dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.